Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah buah dari sifat jujur dan waraknya ayah Imam Ahmad bin Hambal. Pembahasan ini terdapat dalam kitab Al-Fawaid Al-Muqtarah, yaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, dan juga terdapat dalam buku Sang Urip halaman yang 196, yakni pada suatu hari ayah Imam Ahmad bin Hambal menemukan sebuah apel yang hanyut di sungai. Setelah ia menemukan apel tersebut dan memakannya, setengah baru dimakannya, lalu ia menyesal karena ia telah memakan apel yang bukan miliknya. Kenapa? Karena pada saat itu dia tergesa-gesa karena sangat lapar. Lalu ia memakan apel itu baru setengah, lalu ia sadar. Lalu setelah itu ia menyusuri sungai tersebut untuk mencari tahu dari manakah apel itu berasal. Akhirnya ia menemukan sebuah rumah di pinggir sungai tersebut. Kemudian ia mendatangi penghuni rumah tersebut untuk menanyakan apakah apel yang hanyut di sungai itu adalah miliknya. Ternyata apel yang dimakan oleh ayah Imam Ahmad bin Hambal memang milik sang penghuni rumah tersebut. Ayah Imam Ahmad bin Hambal meminta kerelaan atau untuk menghalalkannya kepada sang pemilik apel tersebut. Namun pemilik apel tidak mau merelakan apelnya itu, kecuali ayah Imam Ahmad mau bekerja di rumahnya sang pemilik apel selama setahun. Akhirnya ia menyanggupinya demi menghalalkan apel yang ia makan tersebut. Singkat cerita, setahun kemudian, lalu pemilik apel itu tidak mempersilahkan ayah Imam Ahmad untuk pulang. Padahal sudah setahun, tetapi pemilik apel tersebut belum memperbolehkan pulang. Ia malah menambah syaratnya, yaitu yang pemilik apel itu menambah syaratnya untuk menghalalkan apelnya. Ia menyuruh ayah Imam Ahmad bin Hambal untuk menikahi putrinya yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Mendengar hal itu, ayah Imam Ahmad bin Hambal heran. Ia hanya memakan setengah apel, namun sebagai gantinya ia harus menikahi wanita yang lumpuh total. Tapi hal itu rela ia lakukan demi menghalalkan apel yang telah ia makan. Singkat cerita, setelah akad nikah dilaksanakan, sang pemilik apel mempertemukan ayah Imam Ahmad bin Hambal dengan putrinya. Alangkah kagetnya ia ketika melihat putri sang pemilik apel tersebut. Ternyata putrinya adalah wanita yang sangat cantik, tanpa cacat sedikit pun. Lalu ayah Imam Ahmad bin Hambal bertanya kepada istrinya tersebut, "Mengapa ayahmu mengatakan bahwa engkau adalah wanita yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh, padahal semua itu tidak benar adanya?" Lalu wanita tersebut menjawab, "Yang ayahku katakan adalah benar." Jawab sang wanita tersebut, "Aku adalah wanita yang buta karena mataku tidak pernah
melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku adalah wanita yang tuli karena telingaku tidak pernah mendengarkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku adalah wanita yang bisu karena lisanku hanya kugunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku adalah wanita yang lumpuh karena kakiku tidak pernah kulangkahkan menuju tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu karena sifat waraknya dan jujurnya ayah Imam Ahmad, akhirnya ia memiliki keturunan yang hebat, sang pemilik mazhab Hambali, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah. Adapun hikmah dari kisah yang luar biasa ini adalah, yang pertama, sungguh benar janji Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat biji zarrah, maka ia akan memperlihatkan balasannya, hasilnya. Lalu selanjutnya yang kedua adalah hikmahnya, memperhatikan makanan yang masuk dalam tubuh kita sangatlah penting, karena ia akan menjadi darah daging dalam tubuh kita dan akan mempengaruhi pikiran dan hati kita. Jika yang haram kita makan, maka Allah benci dengan kita karena kita telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah tidak ridho dengan kita, kepada siapa lagi kita mengadu dan meminta pertolongan. Yang terakhir hikmahnya adalah, sungguh sifat jujur dan wara yang dimiliki ayah Imam Ahmad bin Hambal membuahkan kemuliaan dan kebahagiaan yang luar biasa. Semoga kita bisa berusaha untuk mencontoh sifat yang mulia tersebut. Amin.